Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina
من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Hamba Allah yang dimuliakan oleh Allah, betapa kita hidup dalam ketenangan jika kita selalu saja pandai bersyukur atas seluruh nikmat Allah. Allah telah memberikan kita kesehatan, kelapangan waktu, sehingga kita bisa berkumpul di masjid yang kita cintai ini. InsyaAllah, sesungguhnya jika kita benar-benar beriman dan bertakwa, maka Allah mengatakan huwallazi anzalas sakinah fi qulubil mu'minin. Allah akan menanamkan ketenangan jiwa ke dalam hati orang-orang mukmin. Saat di mana dunia penuh dengan persoalan, Allah memberikan kita ketenangan hati. Kemudian kita juga harus selalu mencintai Rasulullah, Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan menjadikan Rasulullah sebagai suri toladan dalam kehidupan ini. Hamba Allah, pada hari yang mulia ini, marilah kita hayati satu firman Allah yang sering diungkapkan oleh para mubaligh. Surat Ali Imran ayat 110. Allah berfirman, kuntum khaira ummah, kamu sebaik-baik umat, kata Allah kepada Rasulullah dan umatnya. Ukhrijat linnas, yang dikeluarkan, yang pernah dikeluarkan kepada manusia. Ta'muruna bil ma'ruf, di mana umat terbaik itu adalah mengajak kepada yang ma'ruf, wa tanhauna 'anil munkar, dan mencegah kemungkaran, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah. Kalau kita buka kitab tafsir hamba Allah, subhanallah, tidak sesederhana yang kita bayangkan makna ini, makna dari kandungan ayat ini. Ternyata kita harus menyadari bahwa kita umat Islam adalah umat terbaik yang dikeluarkan untuk manusia. Koncilet-cilet, umat terbaik. Terus kenapa kita kadang-kadang tidak menyadari hal itu? Para ulama menjelaskan bahwa kenapa umat Islam menjadi umat terbaik hari ini, Gedanyo menjadi umat terbaik. Pertama dijelaskan dalam ayat ini, kita berusaha untuk mengajak orang kepada kebaikan. Para ahli tafsir ada yang meluaskan tafsirnya, kebaikan itu bukan hanya dalam masalah agama, tapi juga dalam masalah dunia. Kita mengislahkan sesuatu, menyempurnakan sesuatu, itu juga ma'ruf, dan bukan hanya bersifat agama saja, bukan dalam konteks dakwah saja, tetapi juga dalam konteks kita melarang, memperbaiki kesalahan, itu juga termasuk anil munkar. Itu yang pertama.
Yang kedua, kita menjadi umat yang terbaik, kata para ulama, bahwa kita harus menyadari bahwa Allah itu sangat menyukai kita melakukan sesuatu atau menampilkan diri menjadi hal yang sangat indah kelihatan di mata Allah dan di mata hamba-hambanya. Dalam satu hadis hamba Allah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya dari Abdullah bin Mas'ud, ketika Nabi menyebutkan tentang masalah sombong, kata Nabi, la yadkhulul jannah man kana fi qalbihi misqalu dzarratin min kibrin. Tidak masuk surga orang yang terdapat di dalam hatinya kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Terus ada sahabat yang bertanya, rajulu istifham, bertanya, bagaimana, apakah tentang seorang laki-laki yuhibbu ayyakuna saubu hasanan, dia suka pakai baju baru, wa na'lu hasanatan, dia suka pakai sandal baru, pokoknya yang baru-baru, pekehnya sombong, kira-kira begitu. Subhanallah, Nabi menjawab dengan satu ungkapan yang cukup luar biasa. Kata Nabi apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Allah itu indah dan menyukai keindahan. Baru kemudian Nabi mengatakan, al-kibru, sombong itu adalah batarul haq wa ghamtun nas. Sombong itu menolak kebenaran dan meremehkan orang lain. Hamba Allah, dalam konteks pembahasan kita di mimbar ini, innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Kalau kita ingin menjadi umat terbaik, maka mobil siapa yang paling indah? Indah itu maknanya juga berkualitas dan bagus. Mobil siapa yang paling indah? Mobil umat Islam. Rumah siapa yang paling indah, yang paling bagus? Umat Islam. Kalau kita perluas, pikiran siapa yang paling bagus? Umat Islam. Teknologi apa yang paling bagus? Umat Islam. Makanya yang seharusnya ke bulan itu umat Islam. Baru kita menjadi umat yang terbaik. Kalau kita hanya hidup asal-asalah, untuk apa penting kali dunia inilah kita juga mati. Kemudian salah mengartikan tawadu, pakai baju asal-asalan, motor pluk sabun mentah lagi motolun, ya. Tak apa-apa, yang penting bisa jalan. Bukan seperti itu konsep umat terbaik. Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah itu indah dan menyukai keindahan. Coba kita wujudkan keinginan Allah ini dalam kehidupan kita sebagai hambanya. Indah maknanya bagus, bagus maknanya berkualitas. Artinya apapun dalam dunia ini, bukan hanya dalam masalah agama, juga dalam masalah dunia, kita buktikan kita umat yang terbaik adalah kita menjadi umat paling bagus, paling berkualitas, paling indah. Hamba Allah. Orang kadang-kadang kurang menyadari hal ini, sehingga tidak perlu kuliah sekolah tinggi-tinggi, cukup sajalah yang penting dapat kerja. Bukan seperti itu hamba Allah. Bagaimana kita menjadi umat yang terbaik? Bagaimana kita mengaplikasikan pernyataan Nabi bahwasanya Allah itu indah dan menyukai keindahan kalau kita pendidikan kita rendah? Nah, Allah, baru kita dihormati oleh orang-orang kafir. Insinyur yang paling pintar ternyata umat Islam. Dokter yang paling cerdas, yang paling ahli umat Islam. Ahli ekonomi Islam, umat Islam. Itu umat terbaik. Yang mana itu umat terbaik? Yang pegang jembatan gap dum, yang pegang bangunan sampai pencakar langit gap dum, dia nyobat.
Karena salah memahami, nak penting, nak perlu dunia ini, kita penting ibadah-ibadah saja. Kemudian yang ketiga, para ulama menjelaskan, di antara yang menyebabkan umat Islam yang terbaik adalah didasarkan pada hadis yang satu ini, hadis dari Abu Hurairah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan lainnya juga. Nabi bersabda, Al-mu'minu al-qawiyyu, al-mu'minul qawiyyu, seorang mukmin yang kuat, khairun wa ahabbu ilallah minal mu'mini ad-da'if. Saudara mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah, yang laeh. Kuat apanya hamba Allah? Nah, pertama, kuat badan fisik kita kuat, ilmu kita kuat, teknologi kita kuat, pemikiran kita kuat. Ya, pendidikan kita, maaf kita bilang kita kalah dengan orang kafir. Paling fatar kita kalah di mana? Di ijazah. Kenapa kita salah memahami? Padahal Allah telah mengatakan kita sebaik-baik umat, dan Allah dan Rasulullah telah menjelaskan bahwa seorang mukmin yang kuat lebih dicintai oleh Allah, lebih bagus. Tapi kita tidak mau berusaha untuk kuat-kuat. Dari sisi ijazah saja kita sudah lemah. Orang sudah profesor S3, tanya S1 mana-mana, tidak mau sekolah, tidak sungguh-sungguh, dan tidak kita kader kita untuk sekolah setinggi-tingginya. Jadi seorang mukmin yang kuat politiknya nyarin. Kalau kita lemah dari sisi politik, tak lebih sebagaimana dikatakan oleh Nabi, bagaikan dabarul bahri, buih di lautan. Buih, pakipkan buih di lautan. Hanayu menanya, rame tapi hanayu. Kenapa? Karena kita selama ini tidak menyadari kita umat terbaik. Seorang mukmin yang kuat lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada seorang mukmin yang lemah. Kuat ekonomi, nyo tegak ekonomi, nyo masjid, nyo sidon mublak le. Nyo tegak ekonomi, nyo hana tegak ekonomi pat raco pakiban tak bogor. Umat terbaik, tegak, kuat ekonominya, kuat politik, kuat pengaruh, kuat teknologinya, kuat pemikirannya, baru kita menjadi umat terbaik. Jadi selama ini kita hanya memahami, ya, kamu sebaik-baik umat yang dikeluarkan pada manusia, mengajak yang ma'ruf, mencegah kemungkaran, beriman kepada Allah, enan kehendang tak syarah wacut. Tapi tidak kita berdayakan bagaimana pemahaman yang dijelaskan oleh para ulama terdahulu dan ulama sekarang ini, bagaimana kita bisa menjadi umat terbaik. Di antaranya dengan 3 hal yang sudah khatib jelaskan. Yang mulai orangnya tanya berbenah, anu yang hanya tekula, pejat tekula ke ni, baru kita menjadi umat yang terbaik. Hanapeng Allah Maha Kaya. Bila perlu digampungnya benar S2, S baru yang umat terbaik. Yang je kecaman tanya baru umat terbaik, urut Islam baru umat terbaik. Apa dulu dah, mau ijazah mana dulu dah. Kiban mengaku kita umat terbaik. Itu hamba Allah. Nya ulun tua jojo jak dari Banda Aceh. Ya pegahnya ke buat saudara-saudara mendung agar kita menyadari kita adalah umat yang terbaik, tetapi kita harus benar memahaminya bagaimana karakteristik umat terbaik tersebut. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Aqulu biqouli hadza fastaghfirhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in.
أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم فصل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون فقال الله تعالى في القرآن الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فقال الله أيضا إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك قريب مجيب الدعوات ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أقول بقولي هذا فاستغفره إنه غفور رحيم وأقيموا الصلاة